Halo semuanya, kembali lagi di video Gadget Serigala. Di video kali ini saya mau nge-review HP baru lagi ya. Kalau pada video sebelumnya saya ngebahas Reno 5, kali ini saya mau nge-review saudaranya yaitu Reno 5 5G. Sesuai namanya, untuk Reno 5 5G ini sudah mendukung konektivitas 5G, walaupun di Indonesia sendiri belum ada jaringannya. Dan untuk harganya sendiri, Reno 5 5G ini adalah 6.999.000. Oke, jadi apa aja sih kelebihan dan kekurangan Oppo Reno 5 5G ini? Mari kita bahas pada video kali ini. Oke, pertama saya mau ngebahas desainnya dulu. Untuk desainnya ini nggak jauh beda dengan Reno 5. Bahkan dengan Reno 4 juga sama persis. Yang membedakan dikit itu hanya dari dimensi dan beratnya saja. Untuk beratnya ini berasa agak lebih berat jika dibanding dengan Reno 5 ya. Lalu untuk build materialnya juga sama, masih menggunakan plastik, serba plastik, untuk frame plastik, dan cover belakang juga plastik. Bahkan untuk desain kamera belakang juga sama persis dengan Reno 5, dan Reno 4 juga mirip. Lalu untuk seri Reno 5 5G ini ada dua varian warna. Yang pertama itu adalah warna hitam. Hitamnya seperti ini. Lalu ada satu lagi warna silver. Lalu untuk desain portnya masih sama, di bawahnya ada USB Type-C, ada headphone jack. Lalu untuk SIM tray-nya ini sedikit berbeda dengan Reno 5 yang seri 4G. Untuk SIM tray-nya ini dia hanya support dual SIM card, jadi tidak ada slot SD card-nya. Oke, kalau menurut saya kesimpulan dari desain ini gak ada yang spesial karena sama persis dengan Reno 5, bahkan dengan Reno 4. Dan sedikit mengalami penurunan karena tidak memiliki slot SD card. Oke, kedua saya mau bahas dari mesinnya. Untuk mesinnya itu sendiri ada perubahan yang cukup kelihatan dari Reno 5 5G ini, karena dia udah pakai prosesor Snapdragon 765G. Jadi kalau dibanding dengan Reno 5 4G yang masih pakai 720G, yang ini udah pakai 765G. Chipsetnya 7 nanometer, sudah ada modem 5G-nya, octa-core, kecepatannya 2,4 GHz, dan GPU-nya itu dia pakai Adreno 620. Lalu dia udah Android 11 ini, kalau OS 11.1. Untuk storage-nya sama persis dengan Reno 5 yang 4G, 128GB dan RAM-nya 8GB. Oke, jadi kalau menurut saya dari mesinnya ini dia udah cukup bagus dibanding dengan Reno 5 yang 4G ya, karena udah pakai 765G. Dan untuk Snapdragon 765G ini dia adalah prosesor dari seri Snapdragon 700 yang kedua terkencang gitu. Jadi yang pertama itu adalah 768G. Jadi ini untuk gaming udah oke. Kita tes aja pakai Antutu Benchmark dan Geekbench ya. Nah oke, ini kita coba aja run dari Antutu Benchmark-nya dan Geekbench-nya. Ini Antutu Benchmark selalu, sampai 45G. Oke, jadi untuk hasil Antutunya itu adalah 318.755. Dibanding dengan Reno 5 4G yang masih pakai 720G, ini cukup jauh ya. Oke, selanjutnya kita tes aja Geekbench-nya. Nah oke, jadi ini adalah hasil untuk Geekbench-nya. Jadi skornya itu untuk single core 606, lalu untuk multi core-nya itu 1769. Oke, selanjutnya kita bahas dari segi layarnya. Oke, jadi untuk layarnya ini sendiri, dia desainnya adalah flat, jadi nggak ada curve edge-nya. Dan untuk ukurannya itu 6,4 inci menggunakan AMOLED. Lalu untuk kameranya itu punch hole, resolusinya ini adalah Full HD dan udah pakai refresh rate 90Hz. Lalu di bagian layarnya ini dia udah ada sensor fingerprintnya. Jadi untuk HP layar AMOLED pada umumnya sekarang ini udah pakai fingerprint under display. Jadi menurut saya kalau dari segi layar ini saya suka karena udah pakai refresh rate 90Hz, layar AMOLED dan desainnya itu flat. Lalu yang keempat saya mau bahas dari segi kamera. Kita ke kamera depan dulu. Jadi untuk kamera depannya itu dia single punch hole, resolusinya itu 32 megapiksel. Oke, lalu ke kamera belakang. Di bagian belakang ini ada 4 buah lensa. Lensa utamanya itu 64 megapiksel, ultra wide-nya itu 8 megapiksel, lalu ada 2 megapiksel lensa monokrom, lalu ada 2 megapiksel lensa makro. Oke, nanti kan saya tampilkan sampel foto dan video dari Oppo Reno 5 5G.
Oke, jadi ini adalah hasil video dari Reno 5 5G. Settingannya itu adalah Full HD 1080p dan 30 fps. Ini lensa normal. Lalu ini zoom 2 kali, ini zoom 5 kali. Kalau yang ini adalah hasil video Reno 5 5G menggunakan lensa ultra wide. Oke, jadi ini adalah hasil videonya dari kamera depan Reno 5 5G. Ini untuk hasil video selfie kamera di outdoornya menggunakan ultra steady juga. Oke, jadi ini hasil video menggunakan lensa utama dengan ultra steady atau electronic image stabilization. Nah, ini hasil videonya yang outdoor. Oke, yang terakhir saya mau bahas dari spek-spek lainnya. Pertama itu kita bahas dari spek baterainya. Untuk baterainya itu nggak terlalu besar, masih di kisaran 4000-an. Lebih tepatnya itu 4300 mAh. Dan untuk charging speednya itu dia udah pakai yang SuperVOOC 2.0 atau yang 65 watt. Jadi untuk charging speednya itu bagus, sangat bagus malah ya, karena 65 watt cepat banget. Jadi beda dengan Reno 5 yang 4G itu. Yang 4G itu masih menggunakan yang 50 watt atau SuperVOOC yang seri pertama. Reno 5 5G ini dia udah support NFC juga, sama dengan Reno 5 yang 4G. Nah, ini dapat dilihat ada simbol NFC-nya di status bar. Lalu untuk ketiga, dia udah mendukung konektivitas 5G. Walaupun di Indonesia belum ada, jadi bisa ditunggu aja. Oke, jadi kesimpulan saya atau pendapat saya dari Reno 5 5G ini, yang bagusnya itu atau kelebihannya itu dari layarnya yang udah 90Hz, lalu dari charging speednya yang 65 watt dan prosesornya yang 765G. Lalu udah ada NFC. Lalu kekurangannya menurut saya adalah dari desainnya. Dari desainnya itu gini-gini aja, nggak jauh beda dari Reno 4, Reno 5 yang 4G juga. Lalu yang kurang itu adalah kamera ultrawide-nya yang cuma 8 megapiksel. Lalu untuk kamera 2 megapikselnya itu kurang terlalu penting. Dan satu lagi yang nggak penting itu adalah konektivitas 5G-nya. Jadi menurut saya, konektivitas 5G-nya ini bakal nggak kepake. Karena di Indonesia itu juga karena di Indonesia juga belum tahu kapan 5G bakal ada gitu ya. Oke, jadi sekian dulu untuk reviewnya dari HP Oppo Reno 5 5G ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Sampai ketemu di video berikutnya.